Biar paginya makin semangat, ragam kasih yang cantik-cantik nih. Pemandangan pantainya jelas eksotis. Gadis-gadisnya juga menarik. Tapi yang asik untuk dikulik, kain pantainya itu loh yang punya segudang fakta unik. Hea! Cius fams, kain pantai ini bisa ditemui di hampir semua objek wisata pantai di Indonesia, bahkan Asia. Ternyata made in Jawa Tengah loh. Yuk kita lihat cara buatnya. Sebagai permulaan, bahan dasar kain harus dicuci terlebih dahulu. Kain putih yang digunakan sebagai bahan dasar ini biasa disebut dengan kain rayon. Sejenis kain semi-sintetis yang juga dikenal dengan sebutan sutra buatan. Selain terlihat berkilau, kain rayon juga tidak mudah kusut loh. Harus diinjek-injek gini ya fans, supaya cairan pembersih kainnya bisa meresap. Ayo, semangat kakak! Kain putih yang telah dicuci dan ditiriskan kemudian masuk ke tahap penjemuran. Proses penjemuran berlangsung selama hampir seharian. Panasnya sinar matahari tentu jadi andalan. Kalau lagi terik sih 6-7 jam juga cukup. Tapi jika cuaca tidak mendukung, bahan kain harus dimasukkan dan dijemur keesokan harinya lagi. Nggak boleh nginep di luar malam-malam, takutnya nanti malah lembab. Dari banyaknya teknik pewarnaan dan pembuatan pola kain pantai di sini, salah satunya dengan cara seperti ini nih. Menggunakan alas plastik pada lantai, kain yang telah diberi pola dan warna dasar, kemudian disusun secara memanjang. Susunan kain ini kemudian dikerutkan dengan cara diulir atau digulung sedikit dengan jari. Prosesnya memang serba manual, berhubung kainnya panjang, sabar-sabar aja ya bikinnya. Hihihi. Sip deh, kalau kerutan pada kain sudah menyeluruh, tinggal masuk tahap pewarnaan yang kedua. Pada tahap pewarna yang kedua ini, intensitas warna yang dipergunakan harus lebih tebal ketimbang warna dasar. Bukan tanpa tujuan, kerutan-kerutan yang dibuat sepanjang kain inilah yang nantinya akan membentuk pola pecah-pecah pada kain. Dengan pewarnaan kedua yang lebih tebal ini, gradasi warna pada kain nantinya bisa terlihat fams. Biasanya sih kain-kain ini akan didiamkan selama 1 atau 2 malam sebelum dijemur kembali. Duh, nyiramnya udah kayak nyiram bunga aja nih. Semangat ya kakak nyiramnya. Selain cara tadi, teknik lain yang dipergunakan dalam membuat pola dan pewarnaan kain pantai di sini seperti ini nih misalnya, dengan menggunakan teknik cetak saring atau sablon. Untuk industri konveksi, sebagian berpendapat seseorang berkebangsaan Jepang lah yang pertama kali mengembangkan teknik cetak atau sablon pada kain di tahun 1600-an. Pada masanya dulu, motif khas pakaian kimono yang menjadi simbol identitas masyarakat negeri Sakura sudah menggunakan teknik sablon ini loh. Barulah pada tahun 1800-an, teknik sablon menyebar hingga ke dataran Eropa dan mulai dipatenkan oleh pria berkebangsaan Inggris di tahun 1907. Menggunakan layer atau cetakan seperti ini, bahan dasar kain akan bisa dikreasikan sesuai pola atau pesanan yang diinginkan. Cetakan pada sablon ini berukuran sekitar 120 x 120 cm. Cukup disesuaikan posisinya pada rel yang terbentang sepanjang kain di atas papan. Beres! Proses pengerjaannya, kain yang telah direntangkan dengan kuat akan disapukan menggunakan palet atau kuas yang terbuat dari karet. Tentu saja dengan menggunakan warna yang dimau. Satu layer menggunakan satu warna. Kalau mau lebih dari satu warna juga bisa kok, tinggal ganti layernya aja. Kemudian, kain hasil cetakan sablon akan diangin-anginkan seperti ini nih, supaya tintanya mengering sebelum masuk proses selanjutnya. Kali ini kain yang telah melalui tahap penyablonan akan digulung kembali untuk masuk ke dalam tabung penguapan. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Dengan di steam atau diuap dalam suhu sekitar 150 derajat Celcius inilah, warna dan motif pada kain akan semakin indah keluar, serta mampu membuat warna pola awet dan tahan lama. Tuh fans! Eits, proses belum selesai loh. Setelah keluar dari tabung penguapan, kain kembali diurai untuk masuk tahap berikutnya. Kali ini kain kembali direndam dalam cairan khusus untuk selanjutnya kembali dibilas dan dicuci bersih.
Proses ini juga bertujuan semakin memperkuat hasil sablonan supaya nggak mudah luntur. Panjangnya proses membuat selembar kain pantai ini sudah jelas agar hasil yang didapat berkualitas. Jualnya lebih gampang sekarang, tapi keuntungannya sulit sekarang. Bahan-bahannya naik semua, naik dulu cari keuntungan bisa. Nah, ini dia nih penampakan kain pantai yang telah melalui rangkaian proses atau tahapan yang panjang. Proses penjemuran terakhir ini kembali harus dilakukan selama seharian, sekitar 6 sampai 7 jam jika cuaca terik. Eits, pagi-pagi jangan emosi. Jangan salah sangka dulu ah. Emang begini cara termudah untuk memotong kainnya. Kelihatannya sih kayak nyobek asal-asalan ya fams. Tapi ternyata semua sudah ada ukurannya. Biasanya sih ukurannya sekitar 120 kali 120 cm. Nantinya sebagian kain hasil sobekan ini akan dibikin rumbai-rumbai pada tepiannya supaya hasilnya lebih cantik lagi. Siapa sangka dalam seharinya di sini ternyata mampu membuat hingga 2000 meter kain pantai loh. Wah, keren ya. Jangkauan pemasarannya juga kece, seluruh Indonesia, juga pasar Asia, khususnya Filipina. Jangan-jangan kain pantai yang kalian pakai juga produksi sini ya. Ahai!